Novel Cincin Kaisar Naga 4653 hingga 4660. Apakah kamu tidak akan meninggalkanku seluruh badannya? Mengapa kamu memohon padaku sekarang? Sentian memandang Qian Yue dan berkata, Tuan Sen, saya sedang berbicara omong kosong dan tidak masuk akal pada saat itu. Anda tidak boleh memperhatikannya. Demi kita menjadi biksu manusia, tolong kelilingi aku kali ini. Qian Yue mengeluh diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian begitu kuat dan segalanya akan berkembang hingga saat ini. Qian Yue, aku memberimu kesempatan dan pilihan, tapi sayangnya kamu membuat pilihan yang salah. Tidak semua kesalahan dalam hidup bisa disesali. Jika kamu tidak berlindung di rumah Kui, pencapaianmu tidak akan terbatas di masa depan, dan aku juga bisa memberimu kesempatan besar. Sayang sekali, sayang sekali. Sentian menggelengkan kepalanya. Tuan Sen, saya salah. Selamatkan hidup saya, selamatkan saya. Qian Yue masih memohon belas kasihan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Saya melihat Sentian menamparkan kepala Qian Yue dengan telapak tangannya, dan otak Qian Yue meleduk dan dia tidak bisa mahtei lagi. Ketika Kuitu dan Master Luan melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga seluruh badan mereka gemetar. Sekarang Qian Yue sudah mahtei, giliran mereka selanjutnya. Terutama Tuan Luan, yang mengikuti Sentian tanpa keluhan apapun, tetapi dia hanya menyerang Sentian untuk membantu rumah Kui. Sekarang, jika Anda terluka parah, Anda hanya bisa menunggu untuk mahtei. Melihat mata Sentian tertuju padanya, Tuan Luan segera bersujud. Rekan Tao, Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Hanya karena sihirku itu saya menyerang sesama penganut Tao. Selama sesama penganut Tao bersedia menyelamatkan nyawaku, aku bersedia mendedikasikan semua harta yang kumiliki untukmu. Saya tahu bahwa teknik formasi rekan Tao sangat kuat. Saya memiliki 4 slip formasi giok di sini, semuanya ditemukan dari beberapa reruntuhan kuno. Karena saya tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni formasi, dan saya belum memahami formasi slip giok ini, saya bersedia menyerahkan semuanya kepada sesama penganut Tao. Untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan dengan gemetar mengeluarkan tas penyimpanan. Ada beberapa sumber daya budidaya di dalamnya, yang paling penting adalah 4 slip formasi giok ini, yang dia peroleh dari beberapa reruntuhan kuno bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, ada terlalu sedikit master formasi di dunia dewa dan manusia. Bahkan jika orang lain mendapatkan slip giok formasi ini, tidak ada yang bisa menggunakannya dan tidak ada cara untuk memahaminya. Meskipun Master Luan juga ahli dalam teknik formasi, dia masih tidak dapat memahami catatan di slip giok metode formasi ini, jadi dia selalu membawanya, menunggu suatu hari dapat memahaminya. Sekarang situasinya seperti ini, hidup Anda belum terselamatkan, dan tidak ada gunanya menyimpan slip giok formasi ini. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan tidak punya pilihan selain mengambil semua harta di badannya. Apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya bergantung pada apakah dia bisa memuaskan Sentian. Tapi karena Sentian juga seorang master formasi, dia pasti tertarik dengan slip formasi giok dari reruntuhan kuno. Pada saat ini, Tuan Luan tidak punya ide untuk melawan, bukan karena dia pemalu, tetapi karena dia tahu bahwa di depan Sentian, tidak ada perbedaan antara mereka dan mengikuti semut. Sebagai seekor semut, beraninya kamu bertingkah seperti semut dan menyesalinya. Tuan Luan masih mengetahui sedikit pengetahuan diri ini. Dia sebenarnya mengetahuinya sejak Sentian melangkah keluar dari labu menelan langit. Tapi dia tetap tidak menyerah, berpikir bahwa beberapa orang bisa mengalahkan Sentian bersama-sama. Namun akibatnya ketiganya gagal total. Saya mendengar bahwa slip giok formasi ini mencatat formasi kuno. Sayangnya, budidaya formasi saya terlalu dangkal dan saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya pikir Anda, sesama penganut Tao, tidak akan mendapat masalah. Anda bisa mendapatkan formasi ini slip giok. Itu pasti akan membawa keterampilan formasi Anda ke tingkat berikutnya. Tuan Luan menyerahkan tas penyimpanannya dengan kedua tangannya, tatapan hormatnya benar-benar berbeda dari awal. Sentian sebenarnya tidak peduli dengan sumber daya di tas penyimpanan Master Luan, tetapi dia mendengar bahwa ada slip giok formasi kuno. Sentian sangat tertarik, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Melihat Sentian mengambil tas penyimpanan, Tuan Luan diam-diam menghela nafas lega. Karena Sentian menginginkannya, nyawanya harus diselamatkan.
Lagi pula, memakan orang memiliki mulut yang pendek dan pegangan tangan yang pendek. Jika Sentian mau, dia pasti tidak akan bunuh diri. Tuan Luan menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas. Sentian mengambil tas penyimpanan, mengeluarkan slip giok formasi, dan kemudian menembus slip giok dengan kesadaran ilahi. Namun, tampaknya ada beberapa tabu pada slip giok formasi ini. Kesadaran spiritual Sentian tidak dapat memasuki slip giok formasi sama sekali, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apa formasi itu. Memang ada sesuatu, bahkan menghalangi kesadaranku. Sentian tertegun sejenak, dan kemudian kesadarannya meningkat. Di lautan kesadaran Sentian, gugusan bintang yang tampak kacau segera muncul. Bintang-bintang ini, baik terang maupun gelap, menyebar ke seluruh lautan kesadaran Sentian. Apa ini? Melihat kemunculan bintang secara tiba-tiba di langit, Raja Iblis Ciun bertanya dengan kaget. Sentian melihatnya sekilas dan langsung melihatnya, ini adalah pola formasi pada slip giok. Hanya setelah retak barulah kesadaran spiritual dapat memasuki slip giok. Sentian mengandalkan keterampilan formasinya sendiri untuk memecahkan pola formasi dengan cepat. Tuan Luan tidak dapat memecahkannya selama bertahun-tahun, tetapi Sentian melihatnya hanya dengan dua mata. Ketika retak, kesadaran Sentian langsung memasuki slip giok. Sentian hanya merasa dia tiba-tiba berputar, dan kemudian matanya berubah menjadi hamparan putih yang luas. Dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual sedikit pun, dia juga tidak bisa merasakan kehadiran formasi konstan. Formasi macam apa ini? Kenapa kamu tidak bisa merasakannya sama sekali? Sentian sedikit mengernyit. Sentian tenggelam dalam dunia putih, mencoba menangkap petunjuk apapun tentang formasi ini. Seiring berjalannya waktu, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah itu beresonansi dengan semacam aturan di dunia. Apakah ini bentukan langit dan bumi yang legendaris? Sentian terkejut, dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah menyentuh area paling tabu dan misterius di dunia surga dan manusia. Formasi agung langit dan bumi adalah formasi unik yang disusun oleh makhluk-makhluk kuat purba yang menggunakan langit dan bumi sebagai kain dan bintang sebagai bidak catur. Formasi ini dapat mengisolasi komunikasi antara surga dan dunia manusia dan membuat mustahil bagi para biksu surgawi yang tertinggal di surga dan dunia manusia untuk kembali ke surga. Meskipun Sentian tidak mengerti siapa yang mendirikan formasi langit dan bumi ini, dan apa tujuan awal mendirikan formasi langit dan bumi ini. Tapi Sentian tahu bahwa formasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Pantas saja kesadaran spiritualku tidak bisa masuk dengan mudah. Apakah formasi besar langit dan bumi ini berada di luar jangkauan manusia? Sentian berpikir dalam hati, merasa terkejut sekaligus bersemangat. Dia memahami bahwa jika dia dapat menguasai formasi besar langit dan bumi ini, dia akan mampu menghancurkannya. Pada saat itu, para biksu surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia akan dapat kembali ke alam surga satu demi satu. Nenek moyang pola ilahi, susunan iblis, Del. Semuanya dapat kembali ke surga yang mereka impikan. Sentian mencari slip giok untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan pemimpin. Akhirnya, dia menemukan bahwa apa yang tercatat di slip giok hanyalah bagian dari formasi besar langit dan bumi. Mungkinkah keempat formasi batu giok ini dapat membentuk formasi langit dan bumi? Sentian berpikir dan mengeluarkan slip giok formasi lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat lagi memasukkan kesadaran spiritual mereka ke dalamnya. Melihat slip giok di tangannya, meskipun Sentian merasa tidak ingin melakukannya, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa memaksanya. Itu saja, percuma memaksakannya sebelum ada kesempatan. Sentian menghela nafas, memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, dan menoleh untuk melihat Tuan Luan yang sedang berlutut di samping dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Meskipun kamu diperintahkan olehku itu, kamu benar-benar bertekad untuk mempelajari seni pertempuran. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-kata Sentian, tetapi hukuman Mahtei dapat dihindari, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Karena Anda telah melakukan sesuatu terhadap saya tidak dapat membiarkan Anda pergi seperti ini dan membiarkan orang lain berpikir bahwa saya, Sentian, aku mudah ditindas. Hari ini aku akan dihapuskan. Gunakan tanganmu sebagai hukuman.
Setelah mengatakan ini, Sentian menunjukkan, dan kilatan cahaya spiritual melintas. Guru Luan merasakan sakit yang menusuk di kedua lengannya, dan kemudian kehilangan kesadaran. Dia pingsan di tanah, dengan rasa takut dan lega di matanya. Dia tahu bahwa dia pantas mendapatkannya, tapi dia juga berterima kasih kepada Sentian karena memberinya cara untuk hidup dalam 10 atau 8 tahun. Jika hidupnya hilang, maka tapi hanya seumur hidup. Terima kasih, Tuan Sen. Meskipun Tuan Luan sangat kesakitan, dia juga sangat gembira. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia tiba-tiba berdiri dan melarikan diri. Setelah Tuan Luan melarikan diri, Sentian mengarahkan pandangannya pada Kuitu. Badan Kuitu gemetar, tetapi ketika dia melihat Tuan Luan mempersembahkan hartanya dan kemudian diselamatkan nyawanya, dia berpikir dia bisa menghindari kematian selama dia berlutut untuk memohon belas kasihan dan kemudian mempersembahkan hartanya. Meskipun Kuitu adalah tuan muda dari Kui Mansion, dia merasa bahwa wajah lebih penting daripada kehidupan. Tapi saat ini, semua orang tewas dan terluka. Bahkan jika dia berlutut dan memohon pada Sentian, tidak akan ada yang tahu. Saat ini, yang paling bijaksana adalah meminta belas kasihan. Seperti kata pepatah, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Tuan Sen, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Setelah Kuitu mengetahuinya, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Apalagi saat saya melihat Tuan Luan telah kehilangan tangannya, namun ia tetap menyelamatkan nyawanya, secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Kesombongan dan keganiasan di wajahnya telah lama digantikan oleh rasa takut. Tuan Sen, saya bersedia memberikan semua yang saya miliki, hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup saya. Anda tahu, ini adalah tas penyimpanan saya, yang berisi harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Selama Anda tidak membunuh aku, tas penyimpanan ini akan menjadi milikmu. Kuitu mengangkat tas penyimpanannya tinggi-tinggi dengan tangan gemetar, seolah itu adalah satu-satunya sedotan penyelamat nyawanya. Namun, Sentian hanya menatapnya dengan dingin, tanpa belas kasihan di matanya. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan kuat, Kuitu, menurutmu hartamu bisa menyelamatkan hidupmu. Ketika Kuitu mendengar ini, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa Sentian akan memperlakukan Tuan Luan seperti dia, dan selama dia menawarkan harta itu, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi apa yang dikatakan Sentian selanjutnya membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Kenapa tidak? Kuitu sedikit bingung. Kamu benar-benar bingung, karena jika aku membunuhmu, hartamu juga menjadi milikku. Kata-kata Sentian penuh dengan ejekan. Wajah Kuitu langsung pucat. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, apalagi Sentian. Hanya saja mereka tidak mengikuti rutinitas dan menukar harta demi nyawa. Mengapa Sentian tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu ketika dia tiba? Kuitu ingin memohon belas kasihan lagi, tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat ini, Sentian melintas dan mendatangi Kuitu dalam sekejap, menyerang dengan telapak tangannya. Angin di telapak tangannya seperti pisau, dengan niat membunuh yang dahsyat, dan langsung menuju ke organ vital Kuitu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Di mataku, rumah Kuimu adalah omong kosong. Suara Sentian terdengar di telinga Kuitu, seperti hukuman mati. Kuitu hanya merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Telapak tangan itu menghantam dadanya dengan keras seperti gunung yang riuntuh. Bang! Terdengar suara keras, dan badan Kuitu terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya cekung dan darah muncrat, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Matanya melebar, wajahnya penuh keengganan dan kebingungan, seolah dia masih memikirkan mengapa Sentian begitu tidak berperasaan dan mengapa dia tidak diberi kesempatan untuk hidup. Kamu. Kuitu membuka mulutnya, tapi hanya mengucapkan dua kata yang tidak lengkap. Lalu dia memiringkan kepalanya dan benar-benar kehabisan napas. Sentian berdiri di sana, memandangi badan Kuitu, tanpa ada gejolak di matanya. Melihat pemandangan ini, mata Siong Kuo terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sentian benar-benar akan membunuh Kuitu, karena dia adalah tuan muda dari rumah Kui. Kui Mansion adalah kediaman Kui Wanxing,
salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Selain itu, Kui Wanxing adalah biksu Mahayana tingkat 8, dan dia memiliki tidak kurang dari 100 biksu Mahayana di bawah komandonya. Sentian berani membun Niku itu secara langsung seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan balas dendam Kui Wanxing? Ketika Xiong Ying melihat Sentian membun Niku itu tanpa ragu-ragu, dia sangat terkejut. Tapi perasaannya terhadap Sentian lebih merupakan kekaguman. Sejak pertama kali dia melihat Sentian, dia merasa sangat biasa, tapi sekarang dia mengagumi Sentian. Setiap kali pendapatnya tentang Sentian berubah, itu karena kekuatan Sentian sendiri. Xiong Ying cantik, tapi dia hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan. Dia hanyalah kulit yang cantik. Tanpa kekuatan nyata, sulit untuk menjadi populer di dunia surga dan manusia. Penampilan cantik ini mungkin membawa masalah yang tidak perlu pada diri Anda sendiri. Baru kali ini, bahkan kedua teman Xiong Kuo langsung menipu Xiong Kuo karena kemunculan Xiong Ying, lalu ingin menduduki Xiong Ying. Jika Sentian tidak muncul, Xiong Ying pasti sudah lama ternoda. Mata Xiong Ying ketika dia melihat ke arah Sentian terus berubah. Di dalam hatinya, dia sangat berharap Sentian akan menerimanya. Dengan begitu, dia bisa mengandalkan Sentian dan memiliki tangan yang aman. Yao Mei juga sedang bergumul di dalam hatinya. Kakaknya sudah meninggal, dan Yao Mei tidak akan memiliki kerabat mulai sekarang. Tinggal di kota binatang buas ini, Yao Mei, seorang gadis, hanya akan menjadi mainan bagi para pembudidaya pria lainnya jika dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia juga ingin mengikuti Sentian, dan dia juga ingin Sentian melindunginya. Tapi Yao Mei sadar diri. Baik itu kekuatan atau penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiong Ying. Bahkan roh pedang Zhongli tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun penampilan Yao Mei dianggap rata-rata, di depan Sentian, seorang pria dengan begitu banyak kecantikan Yao Mei saja tidak cukup. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota dan mencari tempat yang aman untuk saat ini. Aku khawatir batu peri milikku ini tidak terlalu aman. Seharusnya orang lain sudah mengetahuinya. Sentian berkata pada mereka bertiga. Karena Qian Yue memberitahu Kui itu dan Kui itu datang bersama orang-orang dari rumah Kui, maka lokasi urat batu roh peri pasti sudah diketahui orang lain di rumah Kui. Tidak aman jika Xiong Kuo dan yang lainnya diizinkan tinggal di sini. Tuan Sen, Anda baru saja membun Nihnaku itu dan kemudian kembali ke Beast City. Apakah Anda akan membalas dendam dari Nakui Mansion? Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi? Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi. Xiong Kuo berkata pada Sentian. Tidak, maka Kui Mansion tidak berani membalas. Jika Kui Mansion membalas, maka aku akan menghancurkan Kui Mansion bersama-sama. Sentian berkata dengan sangat santai. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama sebenarnya ingin menghancurkan rumah besar biksu Mahayana tingkat 8. Jika hal ini dikatakan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi pada saat ini, ketika Sentian mengatakannya dari mulutnya, Xiong Kuo dan yang lainnya sepenuhnya mempercayainya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Sentian begitu mengejutkan hingga mereka tidak bisa lagi melihat dengan jelas apa kekuatan sebenarnya Sentian. Beberapa orang bergegas menuju kota binatang dengan cepat. Karena Sentian memiliki tanda dari rumah Xing, mereka memasuki gerbang kota dengan lancar tanpa diperiksa. Sentian langsung membawa Xiong Kuo dan yang lainnya ke rumah Xing. Melihat rumah besar di depan mereka, Xiong Kuo dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah rumah besar Xing Daorong, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Meskipun mereka belum pernah masuk ke dalam, mereka semua pernah melihatnya. Lagi pula, di kota Beast, selain rumah tuan kota di tengah, rumah ketiga jenderal binatang ini adalah yang paling besar dan mewah. Tuan Sen, ini. Ketika Bai Seng melihat Sentian membawa kembali 3 orang, dia bertanya dengan bingung. Ini semua adalah temanku. Mereka akan tinggal di sini sementara. Apakah Jenderal Xing ada di sini? Sentian bertanya pada Bai Seng. Di sini, Jenderal Xing sedang mencarimu sekarang. Mungkin ada yang salah dengan Kui Mansion, kata Bai Seng. Sekilas Sentian dapat menebak bahwa pembunuhan Kui itulah yang menyebabkan keributan di rumah Kui. Bawa mereka istirahat dulu, dan aku akan pergi mencari Jenderal Xing.
Sentian meminta Bai Seng untuk mengajak Xiongguo dan yang lainnya beristirahat, lalu dia langsung pergi ke ruang pertemuan Sing Daorong. Ketika Sentian membuka pintu dan masuk, ada beberapa komandan duduk di ruang pertemuan. Melihat Sentian masuk, beberapa komandan semuanya berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa sikap semua orang terhadap Sentian berubah setelah Sentian menerobos ke alam Mahayana. Siapa yang berani tidak menghormati orang yang mampu menjadikan kesengsaraan guntur di alam Mahayana sama dengan kesengsaraan di alam abadi? Sentian, aku mencarimu, ayo duduk. Sing Daorong berdiri dan menarik Sentian untuk duduk di sebelahnya. Berada di posisi ini sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya Sing Daorong melekat pada status Sentian dan Sentian di rumah Sing. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati dan bukan hanya sekedar pembicaraan. Jenderal Sing, apa yang kamu inginkan dariku? Sentian bertanya. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa Kui Mansion tiba-tiba menggantungkan layar putihnya, dan kedua putra Kui Wanxing telah meninggal. Terutama Kui Tu, yang baru saja terbunuh di luar kota Bis. Kui Wanxing menjadi gile. Apakah kamu tahu tentang ini? Sing Daorong memandang Sentian dan bertanya. Sentian mengangguk dan berkata, saya tahu, saya membunuh Kui Yu dan Kui Tu. Saya baru saja membunuh Kui Tu dan kembali. Kamu benar-benar membunuhnya. Sing Daorong sedikit mengernyit. Sepertinya dia sudah lama curiga bahwa Sentian yang melakukannya. Mengapa kamu membunuh Jotu itu? Sing Daorong bertanya. Ketika Sentian melihat ini, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia ingin menambang urat batu roh peri dengan Sing Daorong, Sentian tidak lagi mempercayai orang lain. Karena kamu ingin menambang dengan Sing Daorong, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika Sentian menceritakan apa yang terjadi, seluruh ruang pertemuan segera meleduk. Apakah kita masih bisa menemukan urat batu peri sekarang? Sungguh sulit dipercaya. Kupikir urat batu roh peri sudah lama hilang. Untungnya, tidak ada seorang pun dari rumah Kui yang menambangnya. Jika rumah Kui mendapatkan batu peri ini, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadap kita sejak lama. Semua komandan membicarakannya. Wajah Sing Daorong penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan, dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian membunuh Kui itu karena urat batu roh peri. Sekarang Sentian telah memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Sentian juga berencana untuk menyerahkan urat batu roh peri ke rumah Sing untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar. Pembuluh darah batu roh peri bukan milik rumah Kui miliknya. Kui itu, bersama dengan yang lain, sebenarnya ingin menempatinya. Dia pantas mati. Jika Kui Wanxing berani menimbulkan masalah bagimu, aku tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sing Daorong berkata dengan sangat benar. Terima kasih, Jenderal Sing. Sentian berterima kasih padanya. Kamu adalah tamuku di Sing Mansion, jadi aku harus melakukan ini. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya tidak tahu tentang penambangan urat batu roh peri. Sing Daorong memandang Sentian, ragu-ragu ketika berbicara. Jenderal Sing, saya akan kembali tanpa henti karena saya ingin bekerja sama dengan Jenderal Sing di bidang pertambangan, dan kami membutuhkan Jenderal Sing untuk mengirim lebih banyak tenaga. Karena Kui itu membawa orang ke tempat urat batu roh peri berada, maka rumah Kui juga harus mengetahui lokasinya. Saya khawatir Kui Wanxing membawa orang ke sana dan mengambil alih urat batu roh peri. Kata Sentian. Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia segera berdiri dan mengangguk berulang kali, ya, kita tidak boleh membiarkan Kui Wanxing mengambil langkah pertama. Kalian semua, segera kumpulkan pasukanmu dan biarkan Sentian memimpin tim. Kita akan pergi ke tempat di mana tambang batu peri berada. Saya sendiri yang akan pergi ke sana kali ini. Jika Kui Wanxing berani merampok saya akan melawannya. Setelah perintah Sing Daorong dikeluarkan, para komandan segera menerima perintah tersebut. Hanya dalam beberapa menit, ratusan tentara telah berkumpul, serta puluhan tamu, termasuk Bai Seng. Sentian tidak membuang waktu, dia hanya membawa orang-orang dan meninggalkan kota dengan cara yang hebat. Sepanjang jalan, banyak biksu yang melarikan diri, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan penjaga yang menjaga gerbang kota menghindar, dan tidak ada yang berani menanyainya. Siapapun yang berani menginterogasi tentara Sing Mansion sedang mencari kematian.
Tepat setelah Sentian memimpin ratusan orang keluar kota, di aula rumah Kui Wanxing melihat badan Kui itu, dan badannya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Kui Yu meninggal, dia tidak begitu sedih karena dia tahu bahwa dia masih memiliki seorang putra, Kui Tu. Dan sebagai perbandingan, Kui Tu jauh lebih kuat dari Kui Yu, dan dia adalah penerus ideal Kui Wanxing. Kui Yu hanya bisa menimbulkan masalah dan bersenang-senang, jadi dia akan mati jika mati. Tapi sekarang, Kui Tu juga telah meninggal, dan kedua putranya telah tiada, yang membuat Kui Wanxing sedikit tak tertahankan. Tuan, Xing Daorong meninggalkan kota bersama ratusan orang. Pada saat ini, pengurus rumah Kui maju dan berkata kepada Kui Wanxing. Kui Wanxing mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, orang ini pasti menuju urat batu roh peri. Tuer mati karena urat batu roh peri ini. Urat batu roh peri ini tidak boleh jatuh ke tangan Xing Daorong. Segera kumpulkan pasukan dan ayo berangkat. Kui Wanxing juga tahu tentang urat batu roh peri, dan Kui itu pasti sudah melaporkannya sebelum kematiannya. Sekarang Xing Daorong tiba-tiba membawa orang keluar kota, Kui Wanxing segera menebak alasannya. Setelah beberapa saat, Kui Wanxing juga mengumpulkan ratusan orang dan berbaris keluar kota. Kali ini, semua biksu di Beast City bingung. Astaga, apa yang terjadi? 2 dari 3 jenderal monster utama di Beast City telah keluar, dan mereka semua bersenjata lengkap dengan seluruh pasukannya. Saya ingat ketiga jenderal binatang ini tidak meninggalkan kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini? Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi di Beast City. Banyak biksu membicarakannya di jalan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat setelah Kui Wanxing memimpin orang-orang keluar kota, hanya 1 dari 3 jenderal binatang yang tersisa di kota binatang itu. Tentu saja, Xing Daorong dan Kui Wanxing tidak dapat melarikan diri dari Jenderal Yan Xuangying ketika mereka meninggalkan kota. Jenderal, Xing Daorong dan Kui Wanxing keduanya telah meninggalkan kota, dan mereka membawa semua pasukannya. Seorang pelayan dari Yan Mansion melaporkan. Aneh sekali. Apa yang sedang dimainkan kedua orang ini? Tampaknya kota binatang tidak damai akhir-akhir ini. Kapten Zhou dibunuh di luar kota tanpa alasan, dan layar putih digantung di rumah Kui. Apa yang terjadi? Yan Xuangying menyipitkan mata elangnya dan berpikir dalam-dalam. Jenderal, sekarang keduanya telah meninggalkan kota, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menghancurkan Beast City dalam satu gerakan? Saat mereka berdua ingin kembali, itu tidak akan semudah itu. Kata pelayan itu dengan lembut. Diam, menurutmu apakah penguasa kota tidak ada? Penguasa kota sudah bertahun-tahun tidak muncul, bukan berarti dia tidak ada lagi. Saya tidak segeblek itu. Saya hanya ingin menjadi jenderal. Saya tidak ingin menjadi penguasa kota. Siapapun yang mau mereka ambil adalah siapapun yang mau mereka ambil. Kalian bisa terus menanyakan informasinya. Yan Xuangying memperingatkan anak buahnya. Dimengerti. Pelayan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yan Xuangying bermain dengan 2 bola besi di tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang 2 kandang besar yang jahat, penembak jitu dan kerang yang bertarung demi keuntungan nelayan? Di pinggiran Beast City, ada urat batu roh peri. Xing Daorong dan orang-orangnya telah tiba di sini dan menempatkan lapisan penjaga di sekitar tambang. Selama seseorang mendekat, dia akan segera mengetahuinya. Melihat batu roh peri yang bersinar di pembuluh darahnya, mata Xing Daorong penuh dengan kegembiraan. Menjadi kaya. Hahaha, sekarang mari kita lihat bagaimana Kui Wanxing bertarung denganku. Xing Daorong tidak bisa mengendalikannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Jenderal Xing, lebih baik jangan terlalu senang terlalu dini. Rumah Kui pasti telah mengirim orang ke sini. Sekarang kita harus memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. Sentian mengingatkan Xing Daorong. Ya, kamu, Kui Wanxing, harus disingkirkan sekarang. Jika dia mengambil alih tambang batu roh peri, maka seluruh kota binatang akan menjadi miliknya. Xing Daorong mengangguk dan berkata, Jenderal Xing, saya ingin tahu siapa yang lebih baik antara Anda dan Kui Wanxing. Sentian bertanya, kami berdua sama-sama cocok, tapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Kata Xing Daorong. Dalam hal ini,
Jenderal Singh akan memimpin orang-orangnya untuk menjaga Vena tersebut, dan saya akan memimpin orang-orangnya untuk menambang di sini. Jika kecepatan penambangan cukup cepat, Vena ini mungkin akan ditambang dalam beberapa hari. Sentian melihat sekeliling dan berkata, Vena batu roh peri ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, Vena besar telah ditambang sejak lama. Hanya Vena kecil seperti itu yang dapat disembunyikan dan ditemukan selama bertahun-tahun. Oke. Singh Daorong mengangguk dan berkata kepada Bai Seng, Bai Seng, kamu memimpin orang untuk mengikuti Sentian untuk menambang batu peri. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, kamu tidak peduli, jadilah milikku dengan tenang. Ya, Bai Seng mengangguk dan berkata. Setelah penjelasannya, Singh Daorong meminta Sentian untuk memimpin Bai Seng dan yang lainnya ke tambang, sementara dia memimpin orang-orangnya untuk menjaga puncak gunung untuk mencegah serangan mendadak Kui Wanxing. Tepat setelah Singh Daorong membuat pengaturan, dia merasakan seluruh bukit sedikit bergetar. Segera setelah itu, ratusan orang yang padat datang dengan kekuatan yang besar, dan pemimpinnya tidak lain adalah Kui Wanxing. Ketika Singh Daorong melihat ini, dia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan barisan pertempuran. Kui Wanxing berjalan ke puncak gunung dan berhenti, menatap Singh Daorong dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Singh Daorong, apa yang kamu lakukan di sini? Kui Wanxing berkata dengan sadar. Singh Daorong memandang Kui Wanxing, yang dengan sadar mengajukan pertanyaan, dan tiba-tiba berkata dengan marah, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Apakah puncak bukit ini milikmu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Singh Daorong langsung menyerang Kui Wanxing. Kui Wanxing tertegun dan kemudian menjadi marah. Singh Daorong, apakah kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Biar ku beritahu, ada urat batu roh peri di sini, yang ditemukan oleh anakku. Sekarang anakku telah terbunuh. Kudengar tamumu dari Singh Mansion lah yang melakukannya. Aku menyarankanmu untuk menyerahkannya dan keluar dari tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Kui Wanxing meraung keras, suaranya seperti bel yang keras, menembus ratusan mil. Ketika Singh Daorong mendengar ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan matanya menunjukkan rasa jijai dan jijai, seolah-olah dia sedang mengejek ketidaktahuan dan kesombongan Kui Wanxing. Kui Wanxing, anakmu tidak pandai belajar dan keterampilannya lebih rendah dari yang lain. Dia pantas mati. Bagaimana saya, tamu dari Singh Mansion, bisa dikritik begitu saja oleh orang yang tidak kompeten seperti Anda? Adapun urat batu roh peri, segala sesuatu di dunia dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Siapapun yang menemukannya adalah milik siapapun yang menemukannya. Apakah menurut Anda Singh Mansion kita adalah kesemek lembut yang dapat dimanipulasi oleh orang lain? Singh Daorong sama sekali tidak takut pada Kui Wanxing. Ketika Kui Wanxing mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, janggutnya berdiri tegak, dan matanya melebar, seperti singa yang akan menjadi marah, memancarkan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Singh Daorong, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku ingin kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Kuiku. Aura di badan Kui Wanxing mulai meleduk, dan seluruh gunung langsung diselimuti aura yang menakutkan. Singh Daorong mensibir, dan tombak muncul di tangannya. Dengan lambaian tombak, angin tiba-tiba melonjak, dan udara di sekitarnya tampak mengeras. Aura kuat terpancar darinya, menindas semua orang di sekitarnya seperti gunung. Singh Daorong mensibir, jika Anda ingin membunuh jenderal saya, Singh Daorong, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Mari kita akhiri hari ini. Setelah melihat ini, pasukan di kedua sisi mundur, meninggalkan medan perang yang kosong. Singh Daorong dan Kui Wanxing saling memandang, dengan niat bertarung yang membara di mata mereka, seolah ingin melahap satu sama lain. Ayo, kita akhiri hari ini. Kui Wanxing mengeluarkan raungan pelan, dan dia bangkit seperti seekor harimau yang turun dari gunung, langsung menuju ke arah Singh Daorong. Dia mengepalkan kedua tangannya, dan tinju itu dibungkus dengan zenki yang keras, seperti dua sambaran petir, menembus langit dan mengenai dada Singh Daorong. Singh Daorong mendengus dingin, dan bukannya mundur, dia malah maju, tombaknya seperti naga, langsung menuju ke organ vital Kui Wanxing.
Badannya fleksibel dan dia bergerak di sekitar medan perang seperti seekor naga. Tombak itu tampak hidup di tangannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, mengarah langsung ke tenggorokan, jantung, dan tempat fatal lainnya. Keduanya bentrok seketika, bayangan senjata dan tinju mereka saling terkait dengan angin, menyebabkan batu beterbangan dan debu beterbangan. Setiap gerakan penuh dengan kekuatan dan keterampilan, seolah-olah akan meratakan seluruh gunung. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, seperti dua sambaran petir, menyilaukan dan sulit ditangkap. Terdengar suara keras, dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Tanah terguncang oleh kekuatan mereka dan retak, seolah-olah bumi berguncang. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Kekuatan semacam ini jarang terjadi di dunia. Mereka mundur satu demi satu, takut terlibat dalam pertempuran yang mengerikan ini. Kui Wanxing meraung dengan marah, energi seluruh badannya mendidih, dan dengan suara angin kencang dan guntur yang membungkus tinjunya, dia bergegas menuju Xing Daorong lagi. Setiap pukulannya sepertinya membawa kekuatan langit dan bumi, mengenai tombak Xing Daorong dengan suara yang memekakkan telinga. Xing Daorong juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia menarikan tombaknya, ujung tombaknya bersinar dengan cahaya dingin, seperti naga perak yang terbang di udara. Pertarungan keduanya pun semakin sengit, dengan jurus-jurus mematahkan dan jurus-jurus yang mengejutkan. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang melompat ke langit dan terkadang menyelam ke tanah, seolah-olah sedang melakukan tarian antara hidup dan mati. Langit tertutup awan gelap dan guntur menderu, seolah-olah langit dan bumi pun terguncang oleh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Xing Daorong tiba-tiba berteriak keras, dan tombak itu membuat lintasan terang di udara, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, langsung mengenai kepala Kui Wanxing. Kui Wanxing mendengus dingin, berbalik ke satu sisi, dan menghindari pukulan itu. Namun, tombak Xing Daorong berputar di udara seolah-olah memiliki spiritualitas, dan menusuk pinggang Kui Wanxing lagi. Kui Wanxing menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menghindar, tetapi ujung tombaknya masih menembus pakaiannya, meninggalkan luka yang dalam. Dia meraung dengan marah, mengubah tangannya menjadi cakar, dan mencakar dada Xing Daorong, mencoba menekan lawannya dengan keunggulan pertarungan jarak dekat. Xing Daorong mendengus dingin, melompat mundur, dan menghindari serangan Kui Wanxing. Dia menggoyangkan tombaknya, dan ujung tombaknya menembus Kui Wanxing seperti tetesan air hujan. Setiap tembakan tepat dan cepat, seolah-olah akan menembus badan Kui Wanxing menjadi saringan. Tak mau kalah, Kui Wanxing menari dengan tangannya, membentuk penghalang energi sejati, mencoba menahan serangan Xing Daorong. Namun, tombak Xing Daorong seperti cahaya fajar, menembus lapisan penghalang dan mendekati organ vital Kui Wanxing. Keduanya bola-balik, bertarung tanpa henti, dan seluruh dunia tampak berubah warna. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang saling berpapasan, terkadang bertarung berdampingan, seolah-olah sedang terlibat dalam pertarungan diam-diam. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dan fluktuasi energi spiritual melonjak seperti gelombang laut, menutupi seluruh gunung. Para prajurit di sekitarnya mundur karena takut terpengaruh oleh kekuatan ini. Akhirnya, setelah terjadi tabrakan yang dahsyat, keduanya terbang pada saat yang bersamaan, terjatuh dengan keras ke tanah, muentah darah, dan jelas terluka parah. Badan mereka meluncur di tanah agak jauh sebelum akhirnya berhenti. Xing Daorong berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih bertekad. Xing Daorong mensibir dan berkata, "Kui Wanxing, kamu kejam hari ini, tapi tidak ada dari kami yang menang. Pertempuran ini hanya hasil imbang sementara." Kui Wanxing juga berdiri dengan terhuyung-huyung, wajahnya sepucat kertas, dan ada darah di sudut mulutnya, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, pertarungan ini adalah pertarungan yang bagus antara satu sama lain. Tapi masalah urat batu roh peri pasti tidak akan berhenti di sini. Pertarungan di antara kita baru saja dimulai." Keduanya saling memandang, dengan kemarahan yang mendalam di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun pertarungan ini telah berakhir, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan dendam di antara mereka tidak dapat diselesaikan dalam pertempuran ini. Melihat hal ini, para prajurit di sekitarnya melangkah maju satu demi satu untuk membantu jenderal mereka.
Ratusan tentara di kedua sisi saling memandang dengan bermusuhan, dan seluruh puncak gunung diselimuti oleh suasana yang dingin. Xing Daorong dan Nakui Wanxing keduanya mundur. Mereka ingin tentara mereka mulai bertempur. Lagi pula, tak satu pun dari mereka bisa melepaskan urat batu roh peri ini. Karena mereka mendapat hasil imbang, biarkan prajurit mereka bertarung untuk mendapatkan keunggulan. Tepat ketika para prajurit di kedua sisi sedang berperang satu sama lain dan suasana begitu tegang hingga hampir membeku, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, memecah keheningan. Tunggu. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa Sentian telah muncul di beberapa titik. Wajahnya tenang, tetapi matanya menunjukkan tekad yang tidak boleh diremehkan. Dia berjalan langsung ke garis depan konfrontasi antara kedua pasukan, menatap langsung ke arah Kui Wanxing, dan berbicara dengan nada tenang namun nyaring. Kui Wanxing, aku membunuh kedua putramu. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur di tanah, mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Kui Wanxing langsung memerah dan dia menatap Sentian, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Apa katamu? Apakah kamu membunuh anakku? Suara Kui Wanxing menjadi serak karena amarah, dan aura pembunuh di badannya tiba-tiba melonjak, dan udara di sekitarnya sepertinya terdistorsi oleh amarah ini. Ekspresi Sentian tidak berubah dan dia menjawab dengan tenang, ya, ini aku. Dia mencoba merampok pembuluh darah batu roh peri, dan dia pantas disalahkan. Kui Wanxing tertawa dengan marah, dan matanya menyapu Sentian. Dia menemukan bahwa Sentian hanyalah seorang praktisi alam Mahayana tingkat pertama, dan kemarahannya menjadi lebih besar. Kamu baru berada di alam Mahayana tingkat pertama, tetapi kamu berani berbicara omong kosong di depanku. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada arwah anakku di surga. Saat dia mengatakan itu, Kui Wanxing bergoyang dan hendak bergegas menuju Sentian. Namun, pada saat ini, Xing Daorong melangkah maju dan memblokir Sentian. Kui Wanxing, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Ada tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara Xing Daorong, dan dia diam-diam mengepalkan tombak di tangannya, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Namun, Sentian tersenyum pada Jenderal Xing dan berkata, Jenderal Xing, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya masih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi biksu Mahayana tingkat 8 yang terluka. Mendengar ini, Xing Daorong sedikit terkejut, lalu mengangguk dan menyingkir. Dia tahu bahwa Sentian sangat tertutup. Karena Sentian sangat percaya diri, dia tentu saja tidak perlu mengatakan apapun. Ketika Kui Wanxing melihat ini, dia menjadi semakin marah. Oke. Coba saya lihat hari ini trik apa yang bisa Anda, anak alam Mahayana tingkat pertama, lakukan. Sebelum dia selesai berbicara, Kui Wanxing seperti kuda liar yang berlari liar, bergegas menuju Sentian dengan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh. Bersambung.